Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar basis data yang berjudul Database Taman Hiburan. Sebelumnya, perkenalkan saya Daril dengan 3 NIM belakang 028. Perkenalan Sumi dengan belakang 018. Saya Nabila Narasya Nugroho dengan NIM belakang 020. Saya Misyadina dengan NIM 009. Saya Naisila Nesfi dengan NIM belakang 003. Jadi di sini ada pembahasan presentasi kita. Yang pertama itu ada latar belakang, ada IRD dan relational model sebelum normalisasi, ada normalisasi tabel 0NF sampai 3NF, ada IRD dan relational model setelah normalisasi, ada carry DDL create, drop, alter, ada carry DML insert, update, delete, ada carry DQL, ada carry DCL grant revoke, ada trigger, dan ada kesimpulan. Nah, jadi di sini ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Daryl. Oke, latar belakang pada proyek kita adalah dalam era digital, taman hiburan membutuhkan sistem basis data yang terstruktur untuk mencatat data pengunjung, jenis tiket, wahana, dan transaksi kunjungan secara akurat agar terhindar dari redundansi dan kesalahan pencatatan. Karena itu, pada tugas besar pengantar basis data ini, dirancang database taman hiburan menggunakan ERD, Relational Model, normalisasi hingga 3NF, serta implementasi DDL dan DML di MySQL untuk mendukung pengelolaan tiket dan wahana secara efektif. Lalu selanjutnya ada ARD atau Entity Relationship Diagram. Boleh lanjut. Nah, jadi ini ARD sebelum normalisasi. Awalnya ngegambarin entitas utamanya ada pengunjung, tiket, wahana, dan transaksi dengan relasinya pengunjung melakukan wahana, lalu transaksi catat tiket dan tiket terkait wahana. Jadi di tahap ini di tahap pembelian masih menumpuk di satu relasi transaksi sehingga secara konsep udah kelihatan kebutuhan datanya tapi belum rapi untuk implementasi tabel. Lalu ada relational model, ini representasi artinya dalam bentuk himpunan tabel. Boleh lanjut. Nah, ini relational model sebelum normalisasi dipresentasikan sebagai satu tabel transaksi besar berisi atribut pengunjung, tiket, dan daftar wahana dalam satu kolom di pembelian sehingga mengandung repeating group. Jadi kondisi ini menyebabkan redundansi tinggi dan rawan anomali saat insert, update, dan delete karena banyak informasi berulang dalam satu baris. Di sini ada tabel 0NF atau tabel sebelum normalisasi. Di sini ada entitas transaksi, pengunjung, transaksi tiket wahana, dan tiket. Di sini data masih mengandung repeating group, kolom atau kolom dengan nilai berganda. Pada database taman hiburan, tabel transaksi 0NF yang ini punya kolom detail pembelian yang berisi beberapa data tiket dan wahana dalam satu sel, menyebabkan redundansi dan anomali data. Lalu selanjutnya ini ada tabel sebelum normalisasi versi digabungin agar normalisasinya menjadi lebih mudah. Di sini ada normalisasi 1NF. Tabelnya kayak gini. Di sini data sudah dihilangkan dari repeating group dengan membuat kolom terpisah seperti wahana 1, wahana 2, sampai wahana 7. Setiap baris hanya berisi satu nilai atomik atau atomic value di setiap kolom. Namun masih terdapat partial dependency. Di sini ada normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF ini terdapat 6 tabel totalnya.
Di normalisasi 2NF ini, tabel sudah memenuhi 1NF dan menghilangkan partial dependency dengan memisahkan entitas menjadi tabel-tabel terpisah seperti pengunjung, tiket, wahana, transaksi, detail tiket, dan detail wahana. Setiap atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key. Di sini ada normalisasi yang ketiga atau normalisasi 3NF. Di sini tabel memenuhi 2NF dan menghilangkan transitive dependency, di mana atribut non-kunci tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Struktur akhir database sudah mencapai 3NF dengan relasi yang jelas dan minim redundansi. Jadi di sini hasil akhirnya ada tabel pengunjung, tiket, wahana, transaksi, detail wahana, dan detail tiket. Di sini ada IRD setelah normalisasi yang akan dijelaskan oleh Kay. Karena tadi sudah normalisasi sampai 3NF, jadi di sini IRD-nya dipecah lagi, jadi ada entitas pengunjung, tiket, wahana, transaksi, detail tiket, dan detail wahana. Nah, ini juga relational model setelah normalisasi. Jadi setiap tabel hanya menyimpan atribut yang benar-benar bergantung pada key-nya, sehingga tidak ada partial dependency maupun transitive dependency, dan data wahana per transaksinya bakal dipindah ke tabel relasi many to many, yaitu tabel detail wahana. Di sini ada penjelasan apakah perlu denormalisasi yang akan dijelaskan oleh Sheila. Selanjutnya adalah tahap denormalisasi. Apakah perlu denormalisasi? Karena database taman hiburan sudah dinormalisasi hingga 3NF dan jumlah tabel serta relasinya masih sederhana, denormalisasi belum diperlukan. Performa query masih bisa ditangani dengan baik oleh join antar tabel yang ada, sehingga denormalisasi justru berpotensi menambah redundansi dan risiko inkonsistensi data tanpa manfaat signifikan untuk kasus ini. Selanjutnya ada implementasi MySQL Query DDL. DDL adalah perintah untuk mendefinisikan atau mengubah struktur database dan tabel tanpa mengubah datanya. Yang pertama adalah create, yaitu membuat tabel baru dengan menentukan nama tabel, kolom, tipe data, dan constraint yang dimana primary key, foreign key, not null, dan default. Nah, di sini create-nya yaitu membuat tabel pengunjung dengan kolom ID pengunjung sebagai primary key serta nama pengunjung, umur, dan alamat untuk menyimpan identitas pengunjung. Tabel ini menjadi referensi utama bagi transaksi kunjungan. Lalu ada juga membuat tabel tiket dengan ID tiket sebagai primary key, jenis tiket untuk membedakan dewasa atau anak atau VIP, dan harga tiket untuk menyimpan harga masing-masing tiket. Selanjutnya, membuat tabel wahana yang menyimpan daftar wahana di taman hiburan dengan ID wahana sebagai primary key, nama wahana, dan lokasi wahana. Lalu tabel transaksi dengan ID transaksi sebagai primary key, ID pengunjung sebagai foreign key, ke tabel pengunjung, dan tanggal kunjungan untuk mencatat kapan pengunjung datang. Lalu membuat tabel detail tiket yang menghubungkan ID transaksi dan ID tiket, sehingga setiap transaksi bisa memiliki jenis tiket tertentu. Kombinasi keduanya menjadi primary key, dan keduanya adalah foreign key ke tabel transaksi dan tiket. Lalu ada tabel detail wahana yang menghubungkan ID transaksi, ID tiket, dan ID wahana. Tabel ini mencatat warna apa saja yang diakses dalam suatu transaksi, dengan primary key gabungan dan foreign key ke detail tiket dan wahana. Di sini terdapat DDL drop yang akan dijelaskan oleh Misha. Selanjutnya ini DDL drop. Pada bagian DDL drop ini ditunjukkan penggunaan perintah DDL drop table dan drop database pada MariaDB. Perintah drop table itu menghapus hanya untuk tabel tertentu dari database taman hiburan, sedangkan drop database taman hiburan menghapus seluruh database sehingga tidak dapat digunakan kembali.
Selanjutnya, DDL outer yang pada gambar pertama ini kami menambah kolom nomor telepon pada tabel pengunjung untuk menyimpan kontak pengunjung tanpa mengubah struktur awal tabel lain. Lalu gambar kedua, kami menambah kolom kuota pada tabel tiket untuk menyimpan jumlah ketersediaan tiket. Contohnya itu default 100 per jenis tiket. Oke, selanjutnya untuk DML insert yang pada gambar pertama ini kami mengisi data awal pengunjung dengan P001 sampai P010 lengkap dengan nama, umur, dan alamat ke dalam tabel pengunjung. Pada gambar kedua ini kami mengisi data jenis tiket. Yang pertama ini ada contohnya tik DWS yaitu untuk tiket dewasa, tik anak itu untuk tiket anak. Yang ketiga ada tik VIP itu untuk orang yang VIP beserta harga masing-masing ke dalam tabel tiket. Selanjutnya kita menambah wahana, itu mengisi daftar wahana seperti biang lala, istana balon, kora-kora, komedi putar, kereta wisata, roller coaster, dan rumah hantu ke tabel. Selanjutnya mencatat transaksi kunjungan T001 sampai T010 yang menghubungkan setiap pengunjung dengan tanggal kunjungan mereka. Di sini kita menghubungkan setiap transaksi dengan jenis tiket yang digunakan sehingga sistem tahu tiket apa yang dibeli pada tiap ID transaksi. Untuk ini kami mencatat wahana apa saja yang diakses pada setiap transaksi dan tiket. Misalnya T001 dengan wahana roller coaster dan wahana biang lala dan seterusnya. Jadi di sini terdapat DML update. Di gambar pertama kita mengupdate tabel transaksi. Di sini kita mengubah nilai tanggal kunjungan untuk transaksi tertentu. Di sini kami mengubah yang ID-nya T001 ketika jadwal kunjungan berubah. Nah, yang di gambar kedua kita mengupdate tabel detail tiket. Di sini kita mengubah ID tiket pada tabel detail tiket. Di sini terdapat DML delete yang akan dijelaskan oleh Kay. Nah, di sini di DML delete yang foto pertama, ini kita bakal menghapus pengunjung yang memiliki ID P001. Lalu di foto kedua, ini kita menghapus data tiket VIP dari tabel tiket ketika tiket tersebut tidak lagi dijual sambil menjaga data tiket lain. Di sini terdapat implementasi MySQL, DQL yang akan dijelaskan oleh Sheila, Misha, Daryl, Nabila, dan Kay. Selanjutnya adalah DQL use case di mana filter dengan N atau OR. Aktivitasnya manajer ingin melihat transaksi pada rentang tanggal tertentu dan tiket VIP atau tiket anak. Lalu ada use case, jumlah pengguna tiap wahana, popularitas, mana group by plus order by desk. Aktivitasnya kasir ingin melihat histori transaksi. Pengunjung POO1. Lalu ada use case, tarik detail transaksi lengkap, di mana customer plus tiket plus wahana, aktivitasnya laporan lengkap untuk satu transaksi, misalnya T003, dipakai operator layanan atau support. Lalu di sini ada DQL dengan use case-nya itu total pendapatan per hari dengan menggunakan group by dan order by. Contoh aktivitasnya itu finance ingin tahu pendapat harian. Lalu di sini kami jumlahkan harga tiket lewat join ke tabel tiket. Lalu selanjutnya ini use case-nya itu jumlah penggunaan tiap wahana dengan menggunakan group by dan order by desk.
Contoh aktivitasnya itu operasional ingin tahu wahana yang paling sering dipakai. Selanjutnya, use case pengunjung yang tidak memilih wahana. Aktivitasnya, marketing ingin penawaran wahana ke pengunjung yang tidak menggunakan wahana, misalnya beli tiket tanpa memilih wahana. Selanjutnya, use case tampilkan semua wahana dan siapa yang pakai. Aktivitasnya, admin ingin memastikan semua wahana tercantum walau belum dipakai. Di sini terdapat use case full join antara wahana dan penggunaan. Di sini aktivitasnya laporan lengkap yang menggabungkan semua wahana dan semua pemakaian, termasuk wahana yang tidak dipakai dan pemakaian yang tanpa wahana. Di sini pakai full join. Lalu di sini ada use case yang akan dijelaskan oleh Kay. Di sini ada use case buat view detail transaksi untuk laporan cepat. Nah, di sini aktivitasnya ini sering dipakai saat membuat laporan transaksi. Jadi view-nya bakal menyederhanakan join berulang. Lalu di sini ada use case cari pengunjung yang beli tiket VIP dan juga menggunakan roller coaster, yaitu inner join dan end. Di sini aktivitasnya promosi cross sell, lalu cari pengunjung VIP yang pakai wahana tertentu. Jadi di sini ada implementasi MySQL query DCL. Jadi di query DCL itu ada grant dan revoke. Nah, yang pertama ini ada grant. Jadi grant itu digunakan untuk memberikan hak akses kepada user di database. Misalnya di dalam gambar ini kita memberikan akses select, insert, atau update pada user di taman hiburan agar petugas bisa mengelola data tanpa akses penuh ke semua perintah. Jadi kita bisa milih apa saja hak aksesnya. Nah, kalau yang kedua ini revoke. Di sini revoke digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya dipakai melalui grant. Misalnya mencabut hak delete agar user tidak bisa menghapus data penting. Lalu di sini ada implementasi MySQL trigger yang akan dijelaskan oleh Daryl. Oke, untuk trigger dapat dibuat untuk menjalankan logika otomatis ketika terjadi operasi insert, update, atau delete, misalnya mengurangi kuota pada tabel tiket setiap kali ada transaksi baru atau mencatat log perubahan penting. Jadi di sini itu outputnya itu kita bisa melihat kalau misalkan kita nge-input 1 itu gak bisa karena di sini kita udah tentuin otomatis gak bisa kalau misalkan kurang dari 5 tahun. Nah, dari presentasi kami sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kami berhasil mengerjakan proyek ini dengan merancang database taman hiburan terstruktur dengan baik menggunakan IRD, normalisasi hingga 3NF, serta implementasi perintah DDL, DML, dan DCL, dan juga DQL di MariaDB, sehingga data pengunjung, tiket, wahana, dan transaksi dapat dikelola secara efisien, konsisten, dan siap diintegrasikan dengan aplikasi sistem informasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.